Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18, praktikan laboratorium proses manufaktur tahun 2021, angkatan 2021. Dan pada kesempatan kali ini kami akan sedikit banyak menerangkan tentang pengetahuan pengukuran dan mesin freeze. Oke, boleh di next. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Ya, saya Bintang Anggriawan Putra Aditya, NPM 21115. Perkenalkan, nama saya Ekanestia Octavia, NPM 21132. Perkenalkan, saya Nadia Permata Putri, NPM 21146. Perkenalkan, nama saya Dimikti Koirunisa, NPM 21159. Perkenalkan, nama saya Sandra Matila dengan NPM 21160. Perkenalkan, nama saya Yosef Safar Sandro, NPM 21167. Tentang halayak umum yang kurang mengerti akan kegunaan mesin freeze dan kurangnya paham akan pengukuran yang benar. Keduanya saling berkaitan antara pengukuran dan mesin freeze di bidang industri. Di masa depan, mahasiswa yang akan meneruskan industri ke depannya. Oleh karena itu, dilaksanakannya lab ini agar mahasiswa lebih mengerti tentang pengukuran yang benar dan mesin freeze. Bagaimana cara pengukuran dan pengoperasian mesin freeze? Next. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama memberi pengetahuan tentang pengukuran dan mesin freeze. Yang kedua adalah praktikan dapat memahami penggunaan macam-macam alat ukur dimensi. Dan yang ketiga adalah praktikan dapat memahami bagian serta fungsi dari mesin freeze. Kemudian ada manfaat dari praktikum ini yaitu yang pertama membantu praktikan mengembangkan ilmu pengukuran dan mesin freeze. Kemudian ada sebagai literatur penelitian untuk meningkatkan pengetahuan praktikum, dan selanjutnya ada membantu praktikan mengetahui kualitas pada mesin freeze dan hasil dari mesin tersebut. Next. Pengukuran. Next. Pengukuran merupakan salah satu bagian dari keterampilan proses sains yang diartikan informasi yang dikumpulkan baik secara kualitatif maupun secara kualitatif. Dilihat dari pengukurannya, besaran fisika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Berikut adalah tabel dari besaran pokok dan besaran turun. Next. Jadi untuk materi selanjutnya ada alat ukur. Next. Alat ukur sendiri memiliki deskripsi, yaitu sesuatu yang digunakan untuk membantu kerja untuk melakukan proses pengukuran. Di modul ini kita menjelaskan ada 3, yaitu jangka sorong, mikrometer stroke, dan mesin freeze. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis dari mesin freeze. Jenis-jenis dari mesin freeze sendiri ada 3, yaitu column any type milling machine, yang kedua ada bed type milling machine, yang ketiga ada special purpose mesin freeze CNC. Mungkin bisa dilanjut, Sandro. Bagaimana mesin freeze? Yaitu ya seperti ini gambar dari mesin freeze. Next. Kemudian ada pembahasan. Next. Nah, pada flowchart kali ini bisa dilanjutkan sama Mas Bintang. Ayo Mas Bintang, penjelasan flowchart dari yang pertama. Untuk penjelasan flowchart yang pertama yaitu di sini kita memulai studi literatur, yaitu pemahaman mengenai materi pelaksanaan praktikum seperti penggunaan alat, bahan yang digunakan, dan juga penerapan SOP, serta peralatan K3. Untuk studi literatur, sini kita mencari referensi baik dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Untuk rumusan masalah sendiri, di sini rumusan masalah diberikan agar pelaksanaan atau permasalahan tidak melebar terlalu jauh, sehingga analisa dan solusi lebih bisa terfokuskan.
Dan untuk tujuan praktikum di sini yaitu agar tujuan yang diharapkan dapat bisa menyelesaikan masalah. Oke, kemudian ada manfaat dari praktikum sendiri, yaitu merupakan penjelasan mengenai harapan dan tujuan yang ada pada praktikum. Lalu ada alat yang digunakan, menjelaskan mengenai alat apa saja yang digunakan pada saat praktikum berlangsung. Lalu ada bahan yang digunakan, yaitu menjelaskan mengenai bahan apa saja yang digunakan pada saat praktikum berlangsung. Kemudian ada SOP yang menjelaskan tentang berlangsungnya proses kerja dengan prosedur yang sesuai. Oke, bisa dilanjut dengan rekan saya. Oke, apa aja? Lalu ada peralatan ketiga, yaitu menjelaskan mengenai penggunaan alat pelindung diri apa saja yang akan digunakan. Lalu ada paham, yang dimaksud yaitu merupakan paham mengenai poin-poin yang sudah dijelaskan. Kemudian ada flow sheet, yaitu langkah-langkah atau prosedur praktikum. Lalu ada analisis, yaitu analisis setelah dilaksanakannya praktikum. Dan yang terakhir ada kesimpulan tentang bagian yang mencakup semua tujuan yang telah ditetapkan dan diringkas dengan mudah dan jelas agar dapat memahami hasil dari praktikum. Oke, next. Pengumpulan data. Jadi ada suatu gambar, jadi keterangannya P1 dan P2 merupakan data kelompok dari jangkauan sorong, dan T merupakan data kelompok dari micrometric group. Next. Pengolahan data. Keterangan. Main sama dengan nilai rata-rata dari sebuah kelompok. Median merupakan nilai tengah dari sebuah data kelompok. Rank nilai tertinggi data dan dikurangi nilai terendah dari sebuah data kelompok. Modus merupakan nilai tertinggi yang sering keluar dari sebuah data kelompok. Standar definisi adalah akar, kuadran, dan sebuah varian. Berikut merupakan rumusnya. Uji keputusan data dan keserampangan data seperti berikut rumusnya. Next. Hasil perhitungan jangka setrum P1 main sama dengan 71,72, median sama dengan 71,79, ring sama dengan 1,96, modus sama dengan 71,79, ST sama dengan 0,708569. Dan hasil perhitungan dari jangka sorong P2 adalah mean sebagai 17,504, median 17,726, rank 0,66, modus sama dengan 17,89, SD sama dengan 0,3525. Hasil perhitungan micrometric group sebagai berikut. Mean sama dengan 13,562, median sama dengan 13,65, ring sama dengan 0,48, modus sama dengan 13,75, SD sama dengan 0,219818. Next. Berikut data sesi 1. Bisa dilihat. Next. Perhitungan peta R. Mendapatkan mean 2,386, rank 2,46, SD sama dengan 0,427, UCL batas akhir 73,24, CL nilai tengah 72,386, LCL batas bawah 71,532. Jadi analisa grafik yang kita dapatkan dari grafik di samping, UCL dan LCL masuk dalam data pengamatan. Maka data tersebut bisa dikatakan serakam. Next. Pada perhitungan peta R, didapatkan data mean sama dengan 1,1525, rank 1,96, SD sama dengan 0,6575, UCL batas atas sama dengan 2,465, CL nilai tengah sama dengan 1,1525, LCL batas bawah sama dengan min 0,165. Dari analisa di samping, kita mendapatkan grafik bahwa UCL dan LCL masuk ke dalam data pengamatan, maka data tersebut bisa dikatakan serakam. Kesimpulan dari presentasi di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu pengukuran sebagai alat utama dalam menentukan suatu besaran, dimensi maupun kapasitas suatu benda. Alat ukur dimensi memiliki berbagai jenis dan alat pengukuran dengan fungsinya masing-masing. Yang kedua, dalam melakukan percobaan praktikum pada mesin freeze, yang paling diutamakan adalah memahami bagian-bagian dasar pada mesin untuk kelancaran saat percobaan praktikum. Baik, untuk selanjutnya ada daftar pustaka. Next. Dari laporan yang kita buat sendiri, kita menggunakan referensi dari 5 buku, 5 jurnal, dan 2 web. Mungkin untuk presentasi dari kelompok 18 sendiri cukup sekian dari sini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.